Siapa di sini yang pernah hasil cuttingannya itu tidak rapi dan bergerigi? Kalau kamu pernah, simak videonya sampai habis karena di sini aku mau kasih tips gimana caranya mengcutting dengan hasil yang rapi. Tonton videonya. Biasanya faktor penentu pertama adalah tentukan force dan speed. Nah, kalau misalnya teman-teman hasil cuttingannya itu bergerigi atau tidak rapi, teman-teman harus sesuaikan nih force dan speednya dengan jenis polyflex yang teman-teman gunakan. Contoh, kalau teman-teman menggunakan bahan polyflex dengan karakteristik tebal, teman-teman harus membesarkan atau menaikkan force agar polyflexnya bisa tercutting secara sempurna. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan polyflex dengan jenis yang tipis, teman-teman juga pakainya force dan speednya juga yang standar-standar aja. Pokoknya semuanya harus disesuaikan dengan jenis polyflex itu sendiri. Tipsnya adalah teman-teman harus melakukan proses tes cutting terlebih dahulu. Kalau misalnya hasil tesnya itu sudah rapi dan tidak bergerigi, teman-teman bisa langsung melanjutkan proses cutting selanjutnya. Selanjutnya yang kedua, teman-teman harus perhatikan ketajaman dari mata pisau itu sendiri. Kalau misalnya mata pisaunya sudah tidak tajam atau sudah tumpul, harus segera diganti. Biasanya nih orang-orang yang memiliki usaha biasanya melakukan proses cutting 30-50 dalam sehari cuttingan. Itu teman-teman biasanya 1-2 bulan aja mata pisaunya udah mulai tumpul atau udah mulai haus. Jadi bisa langsung diganti agar hasil cuttingan polyflexnya atau cuttingan yang lainnya itu sempurna. Oke, untuk ketajaman si mata pisau ini tipsnya adalah kalau misalnya sudah tidak tajam lagi, teman-teman cukup mengganti si mata pisau itu dengan cara teman-teman copot mata pisaunya dari holder dan ganti dengan yang baru. Habis itu taruh lagi di mesin cutting dan bisa melakukan proses cutting lagi. Ada lagi nih yang harus teman-teman perhatikan adalah cutting pad atau bantalan mesin cutting. Kenapa sih ini penting? Cutting pad tuh sebenarnya sepele, cuman kayak bantalan segaris panjang. Abis itu masalahnya di mana, Min? Gitu kan. Nah, di sini aku mau kasih tahu adalah walaupun ini sepele, tapi kalau misalnya cutting padnya sudah bergerigi, kalau misalnya bisa di zoom ya nanti ya. Ini kalau misalnya sudah bergerigi dan itu tuh sudah haus, itu tidak akan membuat si polyflex itu menempel atau akan gampang jalan. Jadi ketika melakukan proses cutting, hasil cuttingannya akan bergeser dan yang dimana hasilnya pun juga tidak akan sempurna atau tidak sesuai dengan desain yang sudah teman-teman tentukan. Terus caranya gimana sih biar hasilnya tuh bagus? Teman-teman harus melakukan atau sering mengecek si cutting pad atau bantalan cutting ini 2 atau 3 bulan sekali dengan cara mengganti dengan yang baru. Proses gantinya juga gampang, teman-teman tinggal congkel ujung bagian cutting pad dengan OB, habis itu tarik panjang-panjang, setelah dicopot tinggal tempelkan dengan yang baru. Kalau misalnya nggak ketempel secara sempurna, teman-teman bisa pakai alat bantu obeng atau sambil diketok-ketok sedikit biar dia tertempel atau terpasang sempurna. Yang keempat, teman-teman harus sesuaikan axis steel tepat di atas garis-garis hitam pada mesin cutting agar bahan polyflexnya itu tidak mudah lari bergerak saat melakukan proses cutting. Fungsinya adalah mengunci polyflex atau merekatkan agar si bahan polyflex ini mudah untuk melakukan proses cutting. Nah, yang terakhir ini sebenarnya tuh teknis sih, tapi harus tetap aku sampaikan, yaitu teman-teman juga harus perhatikan yang namanya selenoid. Selenoid itu adalah per pada holder mata pisau. Nanti ada gambarnya nih ya. Kalau misalnya saat teman-teman melakukan proses cutting, biasanya holder mata pisau itu kan akan meng-cutting sesuai dengan pola atau desain yang sudah teman-teman tentukan. Dan biasanya untuk cutting itu agak sedikit naik dan turun si holdernya itu. Holder itu bisa naik turun karena adanya si selenoid ini atau per pada holder mata pisau. Kalau misalnya proses atau selenoidnya sudah tidak bagus,
maka proses cuttingnya tidak akan sempurna karena si selenoid ini atau pernya itu tidak berjalan dengan sempurna yang mengakibatkan hasil cuttingannya tidak sesuai dengan pola atau bergerigi. Jadi yang harus dilakukan adalah tipsnya teman-teman harus mengganti si selenoid ini. Nah untuk proses gantinya teman-teman bisa langsung tonton videonya ya. Nah itu dia 5 hal yang menyebabkan hasil cutting kamu tidak maksimal ataupun bisa menghasilkan cutting yang bergerigi. Sebenarnya itu sepele sih, tapi teman-teman di sini aku mau kasih tips lagi bahwa teman-teman harus sering-sering melakukan cek atau tes sebelum melakukan proses produksi cutting. Dan buat kamu yang lagi cari-cari nih tips-tips seputar usaha sabun digital atau tips seputar proses produksinya kayak gimana, bisa langsung tonton video-video dari Reino Indonesia. Kalau misalnya nanti masih ada kendala dan bingung, teman-teman langsung bisa aja hubungi Rhinocare atau DM Instagram Reino Indonesia karena nanti adminnya langsung balas. Oke, sampai ketemu di video tips selanjutnya. Bye semuanya.